Pernahkah kamu terbangun di tengah malam atau berbaring lama tanpa bisa memejamkan mata hanya karena ada satu perasaan yang tidak bisa kamu jelaskan? Perasaan bahwa entah sejak kapan kamu merasa sudah tertinggal dari semua orang. Kamu melihat hidup orang lain terus bergerak maju, sementara langkahmu terasa berat. Teman sekolahmu, rekan kerjamu, bahkan orang-orang yang tidak kamu kenal di internet, semuanya terlihat melaju lebih cepat. Mereka tampak menemukan jalannya, sementara kamu sedang berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu. Di saat mereka berbagi pencapaian baru, kamu justru merasa tidak bergerak, atau kadang kamu merasa seperti berjalan mundur, dan rasa itu mengendap di dada, membuat kamu bertanya-tanya, apa yang salah dengan aku? Kita hidup di masa ketika pencapaian orang lain tampil begitu jelas di depan mata. Setiap kali membuka media sosial, kamu langsung disuguhi kabar baik dari hidup orang lain. Ada yang baru mendapat pekerjaan, ada yang membeli rumah di usia muda, ada yang menikah dan tampaknya menjalani hidup yang sangat terencana. Tanpa kamu sadari, layar ponselmu berubah menjadi pengukur nilai dirimu sendiri. Dan dari sana muncul suara kecil yang menyakitkan. Lihat mereka, lihat apa yang sudah mereka capai. Dan kamu, di usia segini, apa yang kamu punya? Suara itu membuatmu merasa tidak cukup, membuatmu merasa jauh di belakang, membuatmu takut, cemas, dan kehilangan arah. Jika kamu sedang berada di titik itu, jika kamu merasa kosong, tidak percaya diri, atau takut masa depanmu tidak akan berubah, video ini memang untukmu. Kita tidak akan berbicara tentang rumus sukses cepat. Kita tidak akan membahas produktivitas atau strategi hidup yang rumit. Malam ini, kita hanya akan duduk bersama, menarik napas perlahan, dan membicarakan satu hal yang diam-diam menekanmu setiap hari. Ilusi bahwa kamu sedang tertinggal. Mari kita lihat dulu sumber dari rasa sakit itu. Kenapa kamu merasa tertinggal? Perasaan tertinggal muncul karena sejak awal kita diajarkan bahwa hidup memiliki urutan yang pasti. Seolah semua orang harus berjalan di jalur yang sama dengan kecepatan yang sama. Ada anggapan bahwa setiap orang harus mencapai hal-hal tertentu pada usia tertentu, dan jika tidak, berarti ada yang salah dengan dirinya. Sejak kecil kita dibentuk untuk mengikuti pola yang lurus dan baku. Masuk sekolah di umur tertentu, lulus pada umur tertentu, bekerja, menikah, punya keluarga, lalu menjalani hidup sesuai urutan yang seolah sudah ditentukan. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa ada jadwal resmi untuk setiap langkah hidup manusia. Tapi mari kita akui, itu tidak pernah benar sejak awal. Hidup manusia tidak bergerak dalam satu garis. Tidak ada satu urutan yang berlaku untuk semua orang. Setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, beban, dan perjalanan batin yang berbeda. Tidak ada dua hidup yang benar-benar sebanding. Namun kita sering lupa hal ini. Kita memaksa diri untuk menyesuaikan langkah dengan orang lain, bahkan ketika hidup kita sama sekali tidak berada dalam kondisi yang sama dengan mereka. Pemikiran Bergson tentang waktu menjelaskan sebagian dari masalah ini. Ia membedakan antara waktu yang diukur secara mekanis, yang bisa dilihat di jam, dan waktu yang dirasakan oleh batin. Masalah muncul ketika kita mencoba menilai perkembangan batin kita dengan ukuran waktu yang dipakai orang lain. Kamu melihat temanmu mencapai sesuatu di usia muda, lalu kamu merasa gagal karena berada di usia yang lebih tua tanpa pencapaian serupa. Padahal setiap orang memiliki proses yang berbeda. Ada yang cepat karena jalurnya mendukung, ada yang lebih lambat karena mereka sedang menata banyak hal dalam dirinya sebelum bisa tumbuh stabil. Dan kamu, fase diam yang kamu rasakan sekarang tidak otomatis berarti kamu mundur. Bisa jadi kamu sedang berada dalam periode penataan, momen ketika dirimu sedang mengumpulkan kekuatan, kejelasan, atau ketegasan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kadang hidup memang membawa kita pada masa di mana semuanya terasa lambat, buntu, atau berhenti. Tapi itu tidak selalu berarti sesuatu berjalan salah.
Banyak perkembangan penting justru terjadi pada masa-masa yang tampak sunyi dari luar. Mungkin, hanya mungkin, saat ini kamu sedang berada di fase yang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang belum bisa kamu lihat sekarang. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membuatmu siap menghadapi bab yang lebih besar dalam hidupmu. Saya paham, semua penjelasan tentang kehidupan dan proses perkembangan tidak terasa masuk akal ketika hati sedang sakit melihat pencapaian orang lain berseliweran di layar ponselmu. Jadi mari kita bicara tentang racun komparasi, sesuatu yang diam-diam menggerogoti banyak orang. Manusia pada dasarnya mudah membandingkan diri. Kita terbiasa menilai posisi kita berdasarkan apa yang dilakukan orang lain. Dahulu, rasa itu mungkin membuat manusia lebih waspada. Tapi hari ini, kebiasaan itu berubah menjadi sesuatu yang melemahkan mental kita. Masalahnya sederhana. Kamu membandingkan sisi paling rapuh dalam hidupmu dengan sisi paling rapi yang ditampilkan orang lain. Kamu tahu betul apa yang kamu alami setiap hari. Kamu tahu rasa cemas yang muncul tanpa alasan. Kamu tahu betapa seringnya kamu merasa tidak cukup. Betapa banyak keputusan yang membuatmu ragu, atau betapa beratnya menjalani hari ketika kamu sendiri tidak yakin sedang menuju kemana. Sementara tentang hidup orang lain, yang kamu lihat hanya bagian yang mereka pilih untuk diperlihatkan. Foto terbaik, momen terbaik, kabar terbaik, itu saja. Kamu tidak melihat perjuangan mereka, ketakutan mereka, atau saat-saat mereka terpuruk. Perbandingan itu jelas tidak adil. Kamu menempatkan dirimu di posisi kalah sejak awal. Ingatlah ini, tidak ada orang yang mempublikasikan sisi terburuk hidup mereka setiap kali itu terjadi. Tidak ada yang secara terbuka menunjukkan saat mereka gagal, ditolak, hancur, atau bingung menghadapi hidup. Semua orang membawa beban yang tidak kamu lihat. Bahkan orang yang menurutmu lebih maju, mungkin sedang berjuang keras untuk hal-hal yang tidak pernah mereka berani ceritakan. Karena itu, berhentilah menyiksa dirimu dengan standar hidup orang lain. Semakin kamu memaksakan diri untuk mengejar apa yang kamu lihat di luar, semakin kamu kehilangan fokus pada hidupmu sendiri. Energi yang kamu habiskan untuk membandingkan diri hanya membuatmu menjauh dari dirimu, bukan mendekatkanmu pada apa yang sebenarnya penting. Saat kamu berhenti menoleh ke arah orang lain, barulah kamu bisa benar-benar melihat apa yang sedang kamu butuhkan, apa yang sedang kamu rasakan, dan apa yang sedang kamu jalani. Dan dari situlah kamu akhirnya bisa mulai bergerak dengan tenang. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar. Sebenarnya, apa yang sedang kamu kejar? Kenapa kamu merasa harus mencapai sesuatu secepat mungkin? Siapa yang memberikan tenggat waktu itu kepadamu? Apakah itu benar-benar datang dari dirimu sendiri? Atau itu hanya standar yang kamu serap dari lingkungan tanpa pernah kamu pertanyakan? Banyak dari kita merasa gagal bukan karena kita tidak berkembang, tetapi karena kita tidak memenuhi daftar pencapaian yang dibuat oleh orang lain. Kita mengikuti target-target yang tidak pernah kita pilih sendiri. Dalam beberapa tradisi filsafat timur, ada gagasan tentang hidup selaras dengan diri sendiri. Bukan dengan paksaan, bukan dengan tuntutan berlebihan, tapi dengan kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Intinya sederhana, tidak semua hal harus dikejar mati-matian. Tidak semua hal harus diraih secepat mungkin. Namun dunia saat ini mengajarkan kebalikannya. Budaya kerja keras tanpa henti membuat kita percaya bahwa diam berarti gagal, bahwa istirahat berarti tidak berharga. Kita dipaksa mengukur nilai diri dari hasil yang terlihat. Tapi coba pikirkan pelan-pelan. Apakah harga dirimu benar-benar ditentukan oleh jumlah uang yang kamu kumpulkan? Apakah keberhargaanmu sebagai manusia bergantung pada jabatan yang kamu pegang? Kalau besok semuanya hilang, apakah itu membuatmu berhenti menjadi pribadi yang pantas dihargai? Rasa tertinggal muncul ketika kita mengikat nilai diri pada sesuatu di luar diri kita. Dan semua hal eksternal itu bisa berubah kapan saja. Cobalah memikirkan ulang definisi sukses. Mungkin hari ini sukses
bukan berarti naik jabatan, tetapi mampu menjalani harimu tanpa menyalahkan diri sendiri. Mungkin sukses berarti bisa merasakan sedikit ketenangan setelah sekian lama merasa gelisah. Mungkin sukses berarti bisa menerima bahwa hidupmu tidak harus sama dengan hidup siapapun. Ketika standar yang kamu gunakan bukan lagi tekanan dari luar, tetapi kebutuhan dan kapasitas diri sendiri, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang hidup dengan ritme yang sesuai untukmu. Terakhir, saya ingin mengajakmu menyelami sebuah gagasan dari Friedrich Nietzsche yang sangat kuat, yaitu amor fati, yang artinya mencintai takdir. Ini bukan sekedar menerima keadaan sambil mengeluh pelan, bukan juga pasrah tanpa daya. Ini adalah kemampuan untuk benar-benar melihat apa yang terjadi dalam hidupmu sebagai sesuatu yang layak dihadapi, bahkan ketika itu terasa menyakitkan. Bukan ya sudahlah, tetapi inilah bagian dari perjalanan yang membentuk diriku. Misalnya, mungkin saat ini kamu sedang tidak punya pekerjaan, atau hubungan yang kamu jaga bertahun-tahun tiba-tiba berakhir, atau kamu sedang terjebak dalam situasi finansial yang membuatmu takut memikirkan masa depan. Respon pertama kita biasanya adalah menolak. Kita bertanya, kenapa hal ini terjadi padaku? Kenapa tidak bisa lebih mudah? Rasa sakit itu seringkali justru muncul dari penolakan tersebut, dari keinginan untuk menghapus kenyataan yang sudah terlanjur terjadi. Amor fati mengajakmu untuk memandang setiap bagian hidupmu, termasuk yang paling gelap, sebagai sesuatu yang memiliki tempat dan makna. Bukan untuk disukai, tapi untuk dihadapi tanpa permusuhan. Untuk diterima sebagai bagian dari pertumbuhanmu. Jika saat ini kamu berada di masa sulit, itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang melalui bab yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih matang. Masa-masa seperti ini mengajarkan ketabahan, kejujuran pada diri sendiri, dan pengertian yang lebih dalam terhadap orang lain yang juga sedang berjuang. Banyak orang tumbuh bukan pada saat mereka sedang berada di atas, tetapi ketika hidup memaksa mereka melihat dirinya secara jujur. Ketika hal-hal yang mereka anggap pasti tiba-tiba runtuh. Ketika mereka dipaksa berhenti dan menghadapi siapa diri mereka sebenarnya tanpa pencapaian apapun sebagai pelarian. Ada hal-hal yang baru bisa dipahami ketika kamu tersandung. Ada pelajaran yang tidak muncul ketika hidup berjalan mulus. Dan melalui semua ini, kamu sedang membangun kapasitas untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin keterlambatanmu bukan hukuman, mungkin ketidakpastianmu bukan kegagalan. Mungkin semua yang kamu anggap sebagai langkah mundur adalah cara hidup mengarahkanmu menjauh dari sesuatu yang tidak tepat untukmu. Jadi jangan membenci titik tempat kamu berdiri sekarang. Lihatlah dengan jujur, akui rasa sakitnya, tapi jangan menolaknya. Di balik semua kekacauan ini, ada bagian dari dirimu yang sedang tumbuh. Sebagai penutup video ini, saya ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana. Letakkan ponselmu sejenak. Lepaskan semua bayangan tentang apa yang dicapai orang lain. Tarik napas pelan, dan sadari bahwa kamu masih hidup. Kamu ada di sini. Tubuhmu tetap bekerja tanpa perlu kamu perintahkan. Kamu tetap bertahan meski hari-hari sebelumnya begitu berat. Ingat, kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun. Tidak ada penilaian. Tidak ada batas usia yang menentukan nilai dirimu. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai. Hidup adalah tentang bagaimana kamu menjalani setiap langkahnya dengan kesadaran penuh. Meskipun langkah itu kecil, jika hari ini kamu hanya mampu bangun dan bertahan, itu sudah cukup. Jika hari ini kamu tidak menjadi versi terbaik dirimu, tidak apa-apa. Kamu tetap manusia, dan itu tuh sudah lebih dari cukup. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada dalam prosesmu sendiri, dengan ritmemu sendiri. Beristirahatlah malam ini. Besok adalah hari baru, dan kamu punya waktu selama yang kamu butuhkan untuk menjalani hidupmu, tanpa harus menyamai siapapun. Terima kasih telah mendengarkan.